Hujan sore itu turun tanpa permisi. Langit Bandung yang tadinya teduh tiba-tiba muram, seolah ikut menyimpan luka yang tak sempat diucapkan seseorang. Dan di antara derasnya hujan itu, seorang pria duduk di depan toko kecil bertuliskan, servis printer o laptop, Arga Tech. Pria itu bernama Arga Prasetya, 27 tahun, lelaki sederhana yang wajahnya tampan dalam ketenangan. Namun sorot matanya menyimpan letih yang lahir dari terlalu seringnya berharap, tapi selalu dikhianati. Arga menatap hujan dengan pandangan kosong. Di tangannya, secangkir kopi hitam mulai dingin. Radio tua di pojokan toko masih memutar lagu lawas Dewa 19. Kangen. Senyum getir muncul di bibirnya. Lagu itu dulu lagu favoritnya bersama Laras, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Namun kenangan itu kini hanya menyisakan rasa perih. 3 tahun lalu, Arga hampir menikah. Semua sudah direncanakan, undangan dicetak, gedung dipesan, bahkan gaun pengantin sudah digantung di kamar Laras. Tapi 2 minggu sebelum hari bahagia itu, Laras pergi. Tanpa pamit. Hanya sebuah pesan singkat di ponsel. Maaf, Arga. Aku nggak bisa lanjut. Aku memilih orang lain. Tolong jangan cari aku. Waktu itu Arga sempat berlari ke rumah Laras, tapi sudah terlambat. Laras sudah pergi bersama pria kaya yang dulu sering datang ke tokonya untuk memperbaiki laptop. Hari itu, dunia Arga runtuh tanpa suara. Dan sejak saat itu, ia tak pernah benar-benar mencintai lagi. Kini, 3 tahun berlalu. Hidup Arga datar, bangun pagi, membuka toko, memperbaiki printer, menutup toko, lalu pulang ke kos. Tak ada lagi yang ditunggu, tak ada yang dinanti. Namun takdir punya cara aneh untuk mempertemukan 2 jiwa yang sedang hancur. Sore itu, hujan makin deras. Arga bergegas menurunkan rolling door setengah, hendak pulang sebelum banjir melanda. Tapi di seberang jalan, ia melihat seorang wanita muda berdiri di halte bus. Tubuhnya menggigil, jaketnya tipis, dan di tangannya ada payung yang rusak, besinya patah, kainnya sobek. Tanpa pikir panjang, Arga mengambil payung besar dari dalam toko, lalu menyeberang. Ia menghampiri wanita itu. Permisi, Mbak. Nggak apa-apa saya nebengin sampai ujung jalan? Hujannya deras banget, ucapnya pelan. Wanita itu menatap dengan mata besar yang teduh, wajahnya manis di bawah cipratan air. Hijabnya berwarna biru muda, sudah basah di ujungnya. Oh, terima kasih. Mas, saya nggak mau merepotkan. Kok? Saya nunggu bus aja. Busnya udah lewat semua, Mbak. Jalan ini jarang lewat kalau jam segini, jawab Arga sambil tersenyum ramah. Ia menunduk sedikit, agar suara hujan tak menelan ucapannya. Kalau mau, saya antar sampai gang depan. Saya tinggal di sana juga, sekalian pulang. Wanita itu sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, terima kasih ya, Mas, saya Nadia. Arga tersenyum. Saya Arga. Mereka berjalan berdua di bawah payung hitam yang mulai bocor di ujungnya. Hujan tak berhenti, tapi entah kenapa, langkah Arga terasa hangat. Ada sesuatu pada cara Nadia bicara, lembut, sopan, tapi tidak dibuat-buat. Ia bukan tipe yang genit atau terlalu banyak bicara. Justru diamnya itu yang menenangkan. Sampai di ujung gang, Nadia merogoh tasnya. Wajahnya mendadak panik. Ya Allah, dompet saya, katanya gugup. Ia mengobrak-abrik tasnya, tapi benar-benar tak ada. Dompetnya jatuh. Mas, pasti waktu lari dari halte tadi. Arga menatap wajahnya yang pucat. Tanpa pikir panjang, ia menaruh payung di tangan Nadia dan berlari kembali ke halte, meski hujan makin menggila. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan tubuh basah kuyup, tapi di tangannya ada dompet berwarna krem yang sudah sedikit kotor oleh lumpur. Ini, Mbak. Untung belum kebawa arus, katanya sambil tersenyum. Nadia menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, mungkin campuran antara syukur, terkejut, dan haru. Mas Arga, terima kasih. Ya, saya nggak tahu harus bilang apa. Arga mengusap rambutnya yang basah. Nggak apa-apa, Mbak.
Cuma kebetulan aja saya lihat. Nadia menatap payung yang masih di tangannya, lalu menatap Arga lagi. Masnya baik banget. Saya jarang ketemu orang sejujur ini. Dunia ini kadang kejam, tapi ternyata masih ada orang kayak Mas. Arga tertawa kecil. Saya biasa aja, kok. Mungkin karena saya juga pernah kehilangan sesuatu yang berharga, jadi tahu rasanya. Perkataan itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Dan entah kenapa, Nadia hanya terdiam, seperti mengerti apa yang Arga maksud. Beberapa hari berlalu. Hujan sudah reda, tapi bayangan pertemuan itu masih melekat di benak Arga. Ia bahkan sempat tersenyum sendiri di tengah pekerjaannya yang membosankan. Entah kenapa, sosok Nadia terasa berbeda. Ada ketenangan yang menempel pada dirinya, seperti cahaya kecil yang menyinari ruang hati Arga yang gelap selama ini. Tapi Arga bukan tipe pria yang mudah berharap lagi. Ia terlalu sering kecewa, terlalu sering menjadi pilihan kedua, dan terlalu lelah menunggu cinta yang selalu meninggalkan. Malam itu, saat ia menutup toko, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. "Halo, ini Mas Arga?" Suara di ujung sana terdengar lembut dan agak gemetar. "Iya, betul. Ini siapa ya?" "Saya Nadia, yang kemarin Mas tolong waktu hujan. Maaf kalau saya ganggu. Saya dapat nomor Mas dari nota servis yang tertinggal di dompet saya. Ternyata Mas punya toko servis printer." "Ya." "Oh iya, betul. Ada apa, Mbak?" Di sekolah tempat saya ngajar, printernya rusak. Kepala sekolah nyuruh saya cari teknisi. Saya langsung kepikiran Mas." Arga terdiam sejenak. Hatinya bergetar tanpa alasan. "Oh, tentu bisa, Mbak. Besok saya ke sana, kirim aja alamatnya lewat WA." Keesokan harinya, Arga datang ke sekolah dasar sederhana di pinggiran kota. Nadia menyambutnya di ruang guru dengan senyum hangat. Ia tampak anggun dalam balutan seragam batik guru. Wajahnya bersih, suaranya menenangkan. Anak-anak yang lewat memanggilnya, "Bu Nadia." Dan Arga melihat sesuatu yang jarang ia lihat dari wanita manapun, ketulusan. Mereka bicara seperlunya. Nadia duduk di kursi guru, sementara Arga memperbaiki printer yang macet. Suasana hening, hanya terdengar suara anak-anak bermain di halaman dan dengungan mesin printer yang sedang dibongkar. Sesekali Nadia membantu mengambilkan obeng, kadang menyodorkan tisu. Dan dari hal-hal kecil itu, tumbuh rasa nyaman yang aneh. Menjelang sore, printer sudah menyala normal. "Sudah beres, Bu," kata Arga sambil tersenyum. "Mas Arga hebat juga, ya. Padahal kemarin saya udah panggil teknisi lain, tapi nggak bisa." Arga tersenyum malu. "Cuma kebetulan aja, Bu. Kadang mesin cuma butuh disentuh dengan sabar." Nadia tertawa kecil. "Kayak manusia, ya?" Ucapan itu membuat suasana mendadak sunyi. Mata mereka bertemu sejenak, lalu cepat-cepat berpaling. Ada sesuatu di dada Arga yang berdebar, sesuatu yang sudah lama hilang. Hari-hari berikutnya, Arga beberapa kali datang ke sekolah itu. Kadang untuk memperbaiki komputer, kadang hanya untuk mengantar tinta printer. Tapi alasan sebenarnya bukan itu. Ia hanya ingin melihat Nadia. Dan Nadia pun tampaknya tidak keberatan. Mereka mulai akrab. Kadang berbagi cerita ringan, tentang murid-murid yang lucu, tentang hidup yang sederhana, tentang mimpi yang belum sempat diraih. Nadia ternyata yatim piatu. Ia tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil, hidup dari gaji guru honorer yang pas-pasan. Tapi meski hidupnya berat, ia tetap bisa tersenyum. Dan itu yang membuat Arga kagum. Suatu sore, saat Arga hendak pamit, Nadia berkata pelan, "Mas Arga, makasih. Ya, kadang, saya merasa hidup ini terlalu berat. Tapi setiap kali Mas datang, entah kenapa saya merasa tenang." Arga hanya bisa tersenyum kaku. "Saya juga, nggak tahu kenapa, Mbak. Tapi rasanya kayak ketemu teman lama." "Teman lama yang baru ketemu." Nadia tertawa kecil. Arga ikut tertawa. Mungkin begitu. Malamnya, Arga tak bisa tidur. Ia termenung di jendela kosnya,
menatap langit Bandung yang mulai berawan lagi. Ia tahu, hatinya mulai rapuh lagi. Mulai berani berharap. Tapi di balik itu, ada ketakutan besar. Bagaimana kalau ia kembali gagal? Bagaimana kalau Nadia juga pergi seperti Laras dulu? Ia menggeleng pelan. Enggak, Arga. Cukup sudah. Jangan jatuh cinta lagi, gumamnya pada diri sendiri. Namun hati manusia tak bisa diatur sesadar itu. Beberapa hari kemudian, Nadia tak muncul di sekolah. Guru lain bilang ia sakit. Arga mencoba menghubungi, tapi pesannya hanya centang satu. Hatinya gelisah, seperti kehilangan sesuatu yang baru ia temukan. Sore harinya, ia memberanikan diri datang ke rumah kontrakan Nadia. Tapi rumah itu terkunci. Hanya ada tetangga yang berkata, "Bu Nadia dibawa ke rumah sakit, Mas." Katanya jantungnya kambuh lagi. Arga tertegun. Jantung? Gumamnya. Hujan turun lagi malam itu. Dan Arga, yang dulu bersumpah tak akan menangis untuk cinta, kini berdiri di bawah langit basah, memandangi rumah sakit di kejauhan, dengan hati yang tiba-tiba bergetar begitu dalam. Rumah Sakit Harapan Sehat, Bandung. Langit sore itu kelabu, seolah menyesuaikan suasana hati Arga yang kalut. Ia berdiri di depan ruang perawatan dengan tubuh masih basah oleh hujan, menatap papan nama bertuliskan, "Pasien, Nadia Ramadhani, ruang 204. Jantungnya berdegup cepat. Ia tak tahu kenapa dirinya peduli sejauh ini. Mereka baru kenal beberapa minggu, bukan kekasih, bahkan bukan keluarga. Tapi entah kenapa, kehadiran Nadia telah mengisi ruang hampa yang selama ini Arga coba tutupi dengan kesibukan dan kesendirian. Perawat lewat membawa tray berisi obat. Arga menahan langkahnya. "Permisi, Bu. Pasien di kamar 204, Nadia Ramadhani, bagaimana kondisinya?" Tanyanya gugup. Perawat itu menatap Arga sebentar, lalu menjawab ramah. "Beliau sudah sadar, tapi masih lemah. Penyakit jantung bawaan, Mas. Harus istirahat total dulu." Arga mengangguk. "Boleh saya jenguk?" Perawat tersenyum kecil. "Kalau keluarga dekat boleh, tapi jam besoknya sudah lewat. Besok pagi saja, ya?" Arga hanya bisa menghela napas. Ia menatap pintu kamar itu lama sekali, seakan bisa menembusnya dengan doa. Lalu ia duduk di bangku tunggu, menatap lantai yang mengkilap. Di kepalanya, muncul wajah Nadia dengan senyum lembut itu. Senyum yang selalu menenangkan setiap kali dunia terasa berat. Keesokan paginya, Arga datang lebih awal. Matahari baru naik, namun ia sudah berdiri di depan pintu ruang perawatan. Dengan hati-hati ia mengetuk. "Tok, tok." "Masuk." Terdengar suara lemah dari dalam. Arga membuka pintu perlahan. Nadia terbaring di tempat tidur, mengenakan baju pasien berwarna hijau muda. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menampilkan senyum yang sama. Senyum yang entah kenapa, membuat dada Arga terasa sesak. "Mas Arga?" ucap Nadia pelan. "Saya nggak nyangka Mas datang ke sini." Arga tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. "Saya dengar Mbak sakit, jadi ya saya datang. Maaf kalau ganggu." "Ganggu gimana, Mas? Saya justru senang. Rasanya, nggak sendirian." Hening. Suara mesin monitor jantung berdetak pelan di samping mereka. Arga menarik kursi dan duduk di samping ranjang. "Sudah lama sakitnya?" tanyanya hati-hati. Nadia menatap keluar jendela yang diterangi cahaya pagi. "Sudah dari kecil, Mas," katanya bawaan lahir. "Kadang baik-baik aja, kadang kumat, tapi saya udah biasa." Ia tersenyum, tapi senyumnya lemah, seperti daun yang menahan angin. "Biasa." Arga mengulang pelan. "Penyakit kayak gini nggak seharusnya dianggap biasa, Nadia." Nadia menatap Arga. "Kalau nggak dianggap biasa, saya malah nggak kuat, Mas. Saya cuma punya diri saya sendiri. Orang tua udah nggak ada. Kadang yang bikin sembuh itu bukan obat, tapi semangat untuk nggak menyerah."
Arga terdiam. Di dalam hatinya, ia merasa kagum dan juga sedih sekaligus. Perempuan di depannya ini mungkin terlihat rapuh, tapi sebenarnya jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia kenal. Hari itu, Arga menemani Nadia cukup lama. Ia membawakan bubur, membetulkan stop kontak yang rusak di kamar, bahkan menghibur Nadia dengan cerita konyol tentang pelanggan-pelanggan aneh di tokonya. Dan setiap kali Nadia tertawa, hati Arga ikut ringan. Ketika sore tiba, Nadia berkata pelan, "Mas Arga, Mas pernah merasa takut nggak buat mencintai seseorang lagi?" Arga tersentak. Pertanyaan itu seperti datang dari masa lalunya sendiri. Ia menatap lantai, menarik napas panjang. "Dulu iya," katanya lirih. "Saya pernah gagal. Sakit banget, sampai saya janji sama diri sendiri, nggak mau jatuh cinta lagi." Nadia tersenyum samar. "Tapi janji itu nggak bisa dijaga terus, kan?" Arga mendongak, menatap wajah Nadia yang pucat tapi lembut. "Kenapa Mbak ngomong gitu?" "Karena, kadang, hati kita lebih jujur dari pikiran kita sendiri," jawab Nadia pelan. Ucapan itu membuat waktu seolah berhenti sesaat. Arga ingin menolak, tapi dalam dirinya ia tahu, kata-kata Nadia benar. Ia memang takut jatuh cinta lagi, tapi setiap detik bersama Nadia justru membuat hatinya perlahan terbuka. Hari-hari berlalu. Setiap pagi, sebelum membuka toko, Arga menyempatkan diri menjenguk Nadia. Ia membawakan roti, buah, atau sekadar air kelapa muda yang katanya bagus untuk pemulihan. Perawat dan dokter bahkan mulai mengenalnya. "Mas Arga ya? Teman dekat pasien Nadia?" tanya dokter muda suatu kali. Arga tersenyum kikuk. "Teman? Ya, bisa dibilang begitu, Dok." Dokter itu menepuk bahunya. "Pasien butuh dukungan kayak Mas. Semangatnya bisa bantu proses penyembuhan." Dan memang benar. Kondisi Nadia berangsur membaik. Wajahnya tak sepucat dulu, suaranya mulai ceria. Kadang mereka berbincang di taman kecil rumah sakit, ditemani angin sore yang lembut. Suatu hari, Nadia menatap Arga lama. "Mas Arga, kenapa sih Mas baik banget sama saya? Saya ini siapa? Cuma orang asing." Arga menatapnya balik, lalu tersenyum. "Mungkin karena saya tahu rasanya kehilangan arah. Dan Mbak Nadia, entah kenapa, bikin saya pengin berhenti merasa hampa." Nadia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia berusaha menunduk, menutupi wajahnya. "Mas, jangan terlalu baik sama saya. Saya takut." Arga mengernyit. "Takut kenapa?" "Takut nanti Mas kecewa. Saya ini nggak sempurna, Mas. Bahkan untuk hidup lama pun saya nggak yakin." Hening sejenak. Angin berhembus pelan di antara dedaunan. Arga menatapnya dengan tatapan lembut. "Nadia, semua orang punya batas waktu. Bedanya, ada yang tahu, ada yang nggak. Tapi saya nggak peduli berapa lama waktunya. Yang penting saya bisa nemenin Mbak sekarang. Itu cukup." Air mata Nadia menetes tanpa bisa ia tahan. Ia memalingkan wajahnya, tapi Arga tahu, kalimat itu menusuk hatinya dalam-dalam. Hari berganti minggu. Nadia diperbolehkan pulang. Tapi sebelum keluar dari rumah sakit, ia memberi kejutan kecil. Di atas meja, ia meletakkan sebuah amplop putih bertuliskan nama Arga. "Mas Arga, tolong buka nanti di rumah, ya?" katanya sambil tersenyum. Arga sempat heran, tapi mengangguk. Mereka berjalan ke parkiran, dan sebelum berpisah, Nadia berkata pelan, "Mas, makasih ya, udah mau jadi teman yang baik." "Teman?" Arga mengulang, menahan sesuatu di dadanya. Nadia tersenyum samar. "Iya, teman. Kadang, Tuhan kirim seseorang bukan buat dimiliki, tapi buat disyukuri." Ucapan itu membuat langkah Arga terhenti. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Nadia sudah melangkah menjauh, masuk ke dalam mobil antarannya. Malamnya,
Di kamar kos yang sepi, Arga menatap amplop itu lama sekali sebelum akhirnya membuka. Di dalamnya ada selembar foto mereka berdua di taman rumah sakit, diam-diam diambil oleh perawat. Di balik foto itu, tertulis tangan Nadia. "Mas Arga, kalau nanti saya tiba-tiba hilang, jangan cari saya. Tapi jangan juga berhenti tersenyum. Karena Mas udah bikin hari-hari saya penuh warna." Dari seseorang yang diam-diam berdoa, Nadia. Arga terdiam lama. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia menggenggam foto itu erat-erat, seolah takut kehilangan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Di dalam hatinya, ada rasa sesak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan karena kehilangan, tapi karena takut kehilangan lagi. Keesokan harinya, Arga mencoba menghubungi Nadia. Tapi nomornya sudah tak aktif. Ia pergi ke sekolah tempat Nadia mengajar. Guru-guru di sana hanya bisa menggeleng. "Bu Nadia katanya pindah ke luar kota. Mas, katanya mau berobat di sana." Arga terdiam di depan gerbang sekolah yang kini terasa hampa tanpa sosok wanita berhijab biru muda itu. Hujan turun lagi, lembut tapi menyayat. Ia berdiri di bawah langit yang kelabu, sambil memegang foto yang kini mulai basah oleh air. Foto yang satu-satunya menjadi bukti bahwa perasaan itu pernah nyata. Malam itu, di tengah gemericik hujan di atap kos, Arga menatap langit dari jendela kecilnya. Suara petir menggema jauh di utara. Dan dalam kesunyian itu, ia berbisik lirih. "Nadia, entah di mana kamu sekarang. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan, aku cuma mau ketemu lagi. Sekali aja." Arga menutup mata. Ia tak tahu bahwa doa itu akan terkabul, dengan cara yang sama sekali tak ia sangka. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Nadia. Namun bagi Arga, waktu seperti berhenti di hari ketika perempuan itu mengucapkan, "Selamat tinggal," tanpa benar-benar mengatakannya. Setiap pagi, sebelum membuka toko servisnya, ia selalu menatap bangku kayu di depan halte tempat mereka pertama kali bertemu. Bangku itu kini kosong, berdebu, tapi di mata Arga, masih ada bayangan sosok berhijab biru muda yang tersenyum lembut di bawah hujan sore. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah Nadia baik-baik saja di tempat barunya? Apakah ia masih ingat padanya? Atau mungkin, seperti kebanyakan orang, Nadia hanya singgah sebentar dalam hidup seseorang, lalu pergi tanpa jejak. Namun malam-malam panjang Arga tak lagi sunyi. Ada doa yang selalu ia bisikkan sebelum tidur. Doa untuk seseorang yang bahkan mungkin tak pernah mendengarnya. Suatu siang, ketika Arga sedang memperbaiki printer pelanggan, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ia biarkan, tapi nomor itu menelepon lagi dan lagi. Akhirnya, ia angkat. "Halo?" Suaranya datar. Dari seberang terdengar suara perempuan dengan nada lembut tapi tergesa. "Mas Arga, ini saya, Sinta, temennya Nadia." Arga langsung menegakkan tubuhnya. "Iya, Mbak Sinta. Nadia kenapa? Dia baik-baik aja kan?" Suara di ujung sana terhenti sejenak sebelum menjawab pelan. "Nadia lagi di rumah sakit, Mas. Di Bandung juga, tapi bukan yang dulu. Dia minta saya hubungin Mas." Arga membeku. "Apa? Rumah sakit mana, Mbak? Saya ke sana sekarang." Sore itu, langit Bandung kembali muram seperti meniru nasib Arga. Ia memacu motornya menembus hujan deras ke arah rumah sakit Al-Mutakin, tempat Nadia dirawat. Sepanjang jalan, pikirannya penuh tanya. Kenapa Nadia tidak bilang apa-apa? Kenapa ia harus tahu dari orang lain? Begitu sampai, Arga berlari ke meja resepsionis. "Permisi, pasien atas nama Nadia Ramadhani, ruang berapa?" Perawat memeriksa data di komputer. "Ruang 305, lantai 3, Mas." Tanpa pikir panjang, Arga langsung menuju lift, menahan napas yang terasa sesak. Dan saat pintu kamar itu terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya nyaris runtuh.
Nadia terbaring di ranjang, jauh lebih pucat dari terakhir kali Arga melihatnya. Pipinya menipis, tubuhnya terlihat lemah. Namun ketika matanya terbuka dan melihat Arga berdiri di ambang pintu, senyum lembut itu muncul lagi, senyum yang selalu ia bawa, meski dalam keadaan paling rapuh sekalipun. "Mas Arga?" Suaranya nyaris berbisik. "Saya kira Mas nggak bakal datang." Arga mendekat, menaruh tasnya di kursi, dan menggenggam tangannya. "Kenapa nggak bilang apa-apa, Nadia? Kenapa harus saya tahu dari orang lain?" Nadia menunduk. "Saya nggak mau Mas repot. Saya cuma nggak pengin jadi beban siapapun." Arga menghela napas berat. "Nadia, denger ya. Selama ini saya hidup sendirian, kerja buat apapun tanpa arah. Tapi sejak ketemu kamu, semuanya berubah. Kalau kamu sakit, kamu nggak merepotkan saya. Kamu ngasih saya alasan buat peduli lagi." Air mata Nadia menetes pelan. Ia menatap Arga, matanya bergetar menahan haru. "Mas Arga, kenapa Mas bisa sebaik itu?" Arga tersenyum tipis. "Karena kamu ngajarin saya cara jadi manusia lagi." Hari-hari berikutnya, Arga hampir setiap hari datang ke rumah sakit. Ia membawakan bunga, buku cerita, bahkan radio kecil supaya kamar Nadia tidak sepi. Kadang ia memperbaiki alat oksigen yang macet, kadang hanya duduk diam sambil memegang tangan Nadia. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik membasahi jendela, Nadia bertanya pelan, "Mas Arga, kalau saya nggak ada nanti, Mas bakal gimana?" Arga tertegun. "Nadia, jangan ngomong kayak gitu." "Tapi saya realistis, Mas. Penyakit saya udah parah. Dokter bilang harus operasi jantung, tapi biayanya besar. Saya nggak punya siapa-siapa." Arga menatapnya lama, lalu berkata tegas, "Kalau memang itu satu-satunya cara, biar saya yang bantu." Nadia langsung menggeleng cepat. "Mas, jangan, uang sebanyak itu nggak bisa." "Dengar," potong Arga. "Selama saya masih bisa kerja, saya nggak akan biarin kamu nyerah." Air mata Nadia jatuh lagi, kali ini tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, lalu berbisik lirih, "Mas Arga, saya takut, bukan takut mati, tapi takut ninggalin orang yang saya sayang." Kata-kata itu membuat dada Arga seolah berhenti berdetak. Untuk pertama kalinya, Nadia mengucapkan sesuatu yang selama ini hanya mereka rasakan dalam diam. Perlahan Arga menggenggam tangannya lebih erat. "Kalau kamu jatuh, aku bakal jadi alasan buat kamu bangkit. Dan kalau kamu sembuh, aku pengin kamu tetap di sini, di hidupku." Hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang menjawab. Dan dalam diam itu, cinta mereka tumbuh, bukan dari janji, tapi dari keberanian dua hati yang saling berpegang di tengah ketakutan. Beberapa hari kemudian, Nadia harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Arga selalu menemani, bahkan saat ia harus menunggu berjam-jam di ruang tunggu dingin. Dokter akhirnya memanggilnya untuk bicara. "Mas Arga, saya perlu jujur," kata dokter itu pelan. "Kondisi Nadia kritis. Operasi ini satu-satunya jalan, tapi biayanya besar. Kalau ditunda, risikonya tinggi." Arga menatap dokter itu dalam diam. "Berapa, Dok?" "Sekitar 80 juta. Jumlah itu membuat kepala Arga berputar. Tapi ia tak berpikir dua kali. "Saya usahakan, Dok. Tolong siapin semuanya." Sejak hari itu, Arga bekerja tanpa henti. Pagi di toko servis, malam ia jadi teknisi panggilan di kafe dan kantor kecil. Tidur hanya 2-3 jam, makan pun seadanya. Tapi setiap kali lelah, wajah Nadia selalu terlintas di benaknya, dan itu cukup membuatnya terus berjuang. Kadang pelanggan bertanya kenapa ia tampak pucat. Arga hanya tersenyum dan berkata, "Ada seseorang yang lagi saya perjuangkan." 3 minggu kemudian, uang itu terkumpul. Arga menyerahkannya ke pihak rumah sakit tanpa sepengetahuan Nadia.
Ia hanya ingin satu hal, melihat Nadia hidup, tersenyum lagi. Hari operasi tiba. Arga duduk di ruang tunggu, tangan gemetar menggenggam tas kecil Nadia yang berisi foto mereka berdua. Jam berdetak lambat, setiap menit terasa seperti sejam. Perawat keluar masuk ruang operasi, tapi tak satu pun memberi kabar pasti. Sampai akhirnya, setelah lebih dari 5 jam, dokter keluar dengan wajah serius. Operasi berjalan lancar, tapi kondisi pasien masih lemah. Butuh waktu pemulihan. Arga hampir terjatuh karena lega. Ia menunduk, air matanya jatuh begitu saja. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, Nadia sadar. Ketika matanya terbuka, hal pertama yang ia lihat adalah wajah Arga, duduk di kursi dengan mata lelah tapi bahagia. Mas, suaranya parau. Operasinya berhasil. Arga mengangguk, menahan senyum haru. Kamu berhasil, Nadia. Kamu kuat. Air mata Nadia jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Mas Arga, kenapa Mas mau berkorban sejauh ini? Arga menatapnya lembut. Karena kamu bukan cuma orang yang saya sayang. Kamu alasan saya buat percaya lagi sama cinta. Nadia terisak, lalu memejamkan mata. Saya nggak tahu harus bales apa. Cukup sembuh, jawab Arga lirih. Itu udah lebih dari cukup. Hari berganti hari, dan kondisi Nadia terus membaik. Ia mulai bisa berjalan, makan sendiri, bahkan sesekali bercanda lagi dengan Arga. Tapi di balik semua itu, ada rahasia yang Nadia sembunyikan rapat-rapat. Suatu malam, ketika Arga sudah pulang, Sinta, sahabatnya, datang menjenguk. Nadia, kamu udah bilang ke Arga soal kondisi sebenarnya? Tanya Sinta pelan. Nadia menunduk. Belum. Saya nggak sanggup. Sinta menghela napas. Kamu harus jujur, Nadia. Operasi ini memang berhasil, tapi dokter bilang jantung kamu masih butuh transplantasi. Kalau enggak, penyakitnya bisa kambuh lagi. Air mata Nadia mengalir diam-diam. Saya tahu, Sin. Tapi saya nggak mau Mas Arga tahu. Dia udah berkorban terlalu banyak. Saya cuma pengen dia bahagia, meski nanti tanpa saya. Sinta menggenggam tangan Nadia erat. Kamu selalu mikirin orang lain. Tapi kamu lupa, kadang seseorang rela bahagia cuma kalau bisa lihat kamu hidup. Malam itu, Nadia menatap foto kecil di meja samping ranjang. Foto dirinya dan Arga tersenyum di taman rumah sakit. Ia menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Kalau takdir harus memisahkan kita, setidaknya aku udah sempat ngerasain dicintai dengan tulus. Air matanya jatuh pelan, membasahi foto itu. Dan di luar sana, Arga sedang menatap langit dari jendela tokonya, merasakan debar yang sama tanpa tahu kenapa. Ia hanya tahu satu hal. Sesuatu dalam hatinya berkata bahwa perjuangannya belum selesai. Hujan turun lagi malam itu. Langit seolah menangis bersama hati Arga yang penuh kekhawatiran. Sudah 2 minggu Nadia dirawat intensif di rumah sakit. Napasnya sering tersengal, tubuhnya semakin lemah. Dokter bilang, satu-satunya jalan hanyalah operasi jantung. Tapi biayanya tidak sedikit, ratusan juta rupiah. Arga menatap wajah Nadia yang tertidur lemah di ranjang rumah sakit. Wajah yang dulu selalu tersenyum hangat kini pucat pasi. Namun di balik itu, masih ada ketenangan yang membuat Arga tak mampu berpaling. Kau harus sembuh, Nadia. Aku nggak akan ninggalin kamu, apapun yang terjadi. Ia berbisik lirih, menggenggam tangan Nadia yang dingin. Seolah di detik itu, hidupnya tak punya arah selain menjaga perempuan yang kini jadi alasan napasnya. Sejak hari itu, Arga tak lagi mengenal lelah. Pagi ia tetap bekerja di toko servis printer, siang membantu teman memperbaiki komputer di sekolah-sekolah, malam mengantarkan pesanan servis panggilan ke rumah-rumah. Ia menolak setiap ajakan nongkrong atau istirahat. Semua uangnya dikumpulkan untuk pengobatan Nadia. Kadang,
Ia pulang ke kos dengan pakaian basah dan tubuh lelah. Tapi setiap kali menatap foto Nadia di layar ponselnya, semangat itu muncul lagi. Kamu pernah nyembuhin hatiku yang patah, Nadia. Sekarang giliranku yang nyembuhin kamu. Namun nasib tak selalu berpihak. Suatu pagi, pemilik toko tempat Arga bekerja memanggilnya. Ga, maaf ya, tokonya bakal tutup. Sepi banget akhir-akhir ini. Aku juga nggak bisa bayar karyawan lagi. Arga terdiam. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Ia kehilangan satu-satunya sumber penghasilan tetap. Malamnya, ia duduk di halte tempat pertama kali bertemu Nadia, menatap hujan yang turun deras. Ia ingin menangis, tapi entah kenapa air mata sudah habis. Yang tersisa hanya doa dalam hati. Tuhan, kalau cinta ini memang tulus, jangan biarkan aku menyerah. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Arga. Nama yang tak asing muncul. Rani, mantan tunangannya yang dulu meninggalkannya demi pria kaya. Hai Ga, aku dengar kamu lagi susah. Aku bisa bantu kalau kamu mau. Pesan itu membuat dada Arga panas. Namun bukan karena rindu, tapi karena luka lama yang kembali terbuka. Rani muncul tiba-tiba di depan toko yang kini sudah tutup. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian elegan. Senyum di wajahnya tampak penuh penyesalan. Aku salah ninggalin kamu, Ga. Aku baru sadar, uang gak bisa ganti ketulusanmu. Kalau kamu mau, aku bisa bantu biaya operasi pacar kamu itu. Arga menatapnya dengan mata teduh tapi tegas. Rani, terima kasih. Tapi aku nggak butuh uang dari masa lalu. Aku cuma butuh kekuatan buat terus berjuang. Tapi, kamu sendiri nggak sanggup bayar semua itu. Kamu bahkan udah kehilangan kerja. Mungkin aku kehilangan segalanya, Ran, tapi aku nggak mau kehilangan harga diriku dan orang yang aku cintai karena hutang budi. Rani menunduk. Hujan turun perlahan di luar, seolah menegaskan keputusan Arga. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arga benar-benar memaafkan masa lalunya dan melangkah tanpa beban. Hari demi hari berlalu. Arga akhirnya bekerja serabutan, menjadi kurir, ojek online, apapun yang bisa menghasilkan uang. Setiap kali selesai bekerja, ia langsung ke rumah sakit. Menemani Nadia makan bubur, membaca doa, atau sekadar bercerita tentang hal-hal kecil agar Nadia bisa tersenyum lagi. Kamu nggak capek? Tanya Nadia pelan, suatu malam. Capek banget, tapi kalau lihat kamu senyum, capeknya hilang. Kamu ini kenapa sih? Aku nggak mau jadi beban. Kamu bukan beban, Nadia. Kamu alasan kenapa aku masih punya arah. Air mata Nadia menetes. Ia ingin bicara, tapi suaranya terhenti oleh tangis. Aku takut, Ga. Kalau aku nggak selamat nanti. Jangan ngomong gitu. Kamu bakal selamat. Aku yakin Tuhan nggak sekejam itu buat pisahin dua hati yang udah saling nemuin. Arga menggenggam tangannya erat, seperti janji tanpa kata. Dan malam itu, di tengah cahaya lampu rumah sakit yang temaram, cinta mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, dokter menjadwalkan operasi besar untuk Nadia. Arga sudah mengumpulkan sebagian biaya, hasil dari kerja keras, bantuan donasi kecil dari teman-teman, dan sedikit pinjaman tanpa bunga dari teman lamanya. Hari itu tiba. Pagi yang dingin, langit mendung. Nadia dibawa ke ruang operasi dengan senyum lemah. Doain aku ya, Ga. Aku nggak cuma doa. Aku percaya. Ketika pintu ruang operasi tertutup, Arga berlutut di depan musola rumah sakit. Ia menengadahkan tangan tinggi-tinggi. Ya Allah, kalau aku boleh minta satu keajaiban saja, tolong jaga dia. Ambil apapun dariku, tapi jangan ambil Nadia. Waktu berjalan lambat. Jam dinding terasa seolah berhenti. Arga menunggu di kursi panjang, menggenggam cincin kecil dari logam sederhana yang sudah ia siapkan sejak lama. 8 jam berlalu.
Setiap kali pintu ruang operasi terbuka, jantung Arga berdegup tak karuan. Hingga akhirnya, dokter keluar dengan wajah serius. Operasi berjalan lancar. Tapi masa pemulihan akan sulit. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesabaran dan doa. Arga menunduk. Air mata menetes deras tanpa bisa dibendung. Bukan air mata kesedihan, tapi syukur. Beberapa hari setelah operasi, Nadia masih belum sadar. Tubuhnya lemah, tapi detak jantungnya mulai stabil. Setiap malam, Arga membaca doa di sampingnya. Kadang ia tertidur sambil menggenggam tangan Nadia. Suatu dini hari, saat azan subuh berkumandang, Nadia perlahan membuka mata. Pandangan samar menatap ke arah pria yang tertidur di kursi sampingnya, dengan kepala bersandar di ranjang. "Arga?" bisiknya pelan. Arga terbangun kaget. Melihat mata Nadia yang terbuka, ia langsung sujud syukur di lantai rumah sakit. "Kamu sadar, Nadia?" "Alhamdulillah." Nadia tersenyum lemah. "Aku dengar kamu selalu jagain aku. Gak usah ngomong apa-apa dulu. Istirahat, ya. Aku janji, mulai sekarang gak akan ada lagi air mata." Nadia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia tahu, laki-laki yang kini duduk di sampingnya bukan hanya kekasih. Ia adalah takdir. Minggu-minggu berlalu. Nadia semakin pulih, meski harus kontrol rutin dan menjaga kondisi. Arga tetap bekerja keras, tapi kini dengan senyum di wajahnya. Mereka sering berbincang di taman rumah sakit. Kadang Nadia tertawa kecil, kadang mereka hanya diam menikmati angin sore. Tapi di antara keheningan itu, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. "Aku selalu mikir, kenapa Tuhan biarin aku sakit begini?" kata Nadia. "Mungkin supaya aku belajar bersyukur dari kamu," jawab Arga. "Dan mungkin juga supaya aku ketemu kamu." Arga terdiam. Senyumnya muncul perlahan. "Kalau gitu, sakitmu jadi anugerah buat aku." Mereka berdua tertawa kecil. Tapi dalam hati, keduanya sadar, mereka sudah melewati badai besar bersama. Malam itu, sebelum pulang, Arga berdiri di depan rumah sakit sambil memandangi langit. Awan mulai menipis, bintang-bintang muncul satu persatu. Ia menggenggam cincin logam yang dulu hampir ia buang ketika hatinya hancur. Kini, cincin itu punya arti baru. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cantik, kaya, atau sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal, bahkan ketika segalanya hampir runtuh. Arga menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Di balik segala luka dan perjuangan, ia merasa satu hal yang pasti. Tuhan tidak pernah salah menulis takdir. Dan ia tahu, perjalanan cintanya dengan Nadia belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Matahari pagi menembus jendela rumah sakit. Sinar lembutnya jatuh di wajah Nadia yang kini terlihat jauh lebih segar. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya dokter menyatakan Nadia boleh pulang. Arga berdiri di depan kamar dengan senyum bahagia. Ia membawa seikat bunga mawar putih, bukan merah, karena bagi Arga, putih berarti ketulusan, bukan sekadar gairah. "Aku nggak nyangka hari ini akhirnya datang juga," ucap Arga dengan suara bergetar. Nadia tersenyum, mengenakan kerudungnya perlahan. "Aku juga nggak nyangka bisa lihat dunia lagi tanpa rasa sakit di dada." Mereka saling bertatapan. Ada sesuatu di antara mata itu, rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Beberapa minggu setelah kepulangan Nadia, kehidupan Arga mulai berubah. Toko tempat ia dulu bekerja memang sudah tutup, tapi kini ia membuka bengkel kecil di rumah kontrakannya sendiri. Modalnya pas-pasan, tapi semangatnya besar. Setiap kali lelah, Arga selalu ingat wajah Nadia. Baginya, perjuangan tak lagi terasa berat jika tahu ada seseorang yang menanti di ujungnya. Nadia pun mulai bekerja kembali, kali ini bukan hanya sebagai guru honorer, tapi diterima di sebuah yayasan pendidikan besar yang menawarinya posisi tetap. Ia mendapatkan pekerjaan itu karena rekomendasi dari dokter yang menanganinya dulu,
Dokter yang tersentuh oleh ketulusan Arga yang selalu setia di samping Nadia. "Arga," kata Nadia suatu sore, "aku punya kabar baik. Aku diterima kerja di yayasan. Gajinya lumayan. Aku bisa bantu kamu buat kembangkan bengkelmu." "Hah? Jangan, Nadia. Kamu simpan buat kebutuhanmu dulu." Nadia tersenyum. "Kita kan udah sering bagi susah. Masa nggak boleh bagi senang?" Arga tak bisa menahan haru. Ia memeluk Nadia perlahan. Bagi Arga, inilah keajaiban yang sebenarnya. Bukan sekadar Nadia sembuh, tapi bagaimana cinta mereka tumbuh dalam kesederhanaan. Beberapa hari kemudian, langit Bandung mendung. Hujan turun pelan-pelan, seperti hari itu, hari saat mereka pertama kali bertemu di halte. Arga memandangi jalan yang basah sambil memegang payung. Tiba-tiba ia tersenyum kecil dan berkata, "Kamu masih ingat nggak? Tempat pertama kali kita ketemu." Nadia mengangguk. "Halte depan masjid kecil itu, kan?" "Ya, aku pengin ke sana lagi. Sekalian, aku mau bilang sesuatu." Nadia menatapnya penasaran. Arga lalu mengajak Nadia naik motor bebek tuanya, melintasi jalan yang basah oleh hujan. Udara dingin, tapi hati keduanya hangat. Setiba di halte tua itu, Arga turun lebih dulu dan membuka payung untuk Nadia. Halte itu masih sama, sederhana, catnya mulai pudar, dan di seberangnya berdiri masjid kecil yang dulu jadi tempat mereka berteduh dari hujan. "Dulu aku nggak tahu kenapa waktu lihat kamu di sini. Hatiku langsung tenang," ucap Arga pelan. "Aku juga nggak tahu kenapa hari itu aku bisa kehilangan dompet, tapi malah nemu seseorang yang nyembuhin hatiku." Hujan makin deras, tapi mereka tetap berdiri di bawah payung kecil itu. Arga menatap dalam ke mata Nadia. "Nadia, aku nggak punya cincin mahal, nggak punya rumah besar. Tapi aku punya hati yang cuma berisi satu nama. Kamu." Arga lalu berlutut di bawah guyuran hujan, mengeluarkan cincin sederhana dari saku jaketnya. Cincin yang dulu ia genggam di malam operasi Nadia. "Maukah kamu menikah denganku?" Nadia menutup mulutnya, menahan tangis. Air hujan bercampur air mata di pipinya. "Aku mau, Arga." Mereka berdua tertawa dan berpelukan di bawah hujan yang semakin deras. Tak ada saksi selain langit dan suara azan maghrib dari masjid di depan mereka. Namun bagi Arga, itu sudah cukup. Karena di tempat tak terduga inilah, cinta sejati akhirnya menemukan jalannya. Beberapa bulan kemudian, masjid kecil tempat mereka pertama bertemu disulap jadi lokasi akad nikah. Tidak megah, tapi hangat dan penuh haru. Warga sekitar ikut membantu. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang mendekorasi dengan bunga-bunga kertas buatan tangan. Arga mengenakan kemeja putih polos dan sarung tenun. Nadia tampil anggun dengan kebaya sederhana berwarna krem, hijab putih menutupi kepalanya. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Arga bergetar namun tegas. "Saya terima nikahnya Nadia binti Abdul Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin sederhana dibayar tunai." Air mata Nadia mengalir deras. Begitu juga dengan beberapa warga yang ikut menyaksikan. Setelah acara selesai, Nadia berbisik pelan di telinga Arga. "Kita menikah di tempat pertama kali kita bertemu, ga?" "Ya." Tuhan ternyata suka bercanda. Dia ngasih aku cinta di tempat paling sederhana, tapi dengan rasa paling luar biasa. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan penuh kebahagiaan sederhana. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil yang sekaligus jadi bengkel Arga. Setiap pagi Nadia berangkat mengajar, Arga sibuk memperbaiki printer dan komputer pelanggan. Kadang sore hari, mereka duduk di teras sambil minum teh dan memandangi langit senja. Tak perlu kemewahan, cukup saling ada. "Ga, kamu nyesel nggak dulu nolak Rani?" tanya Nadia sambil tersenyum jahil. Arga tertawa. "Kalau aku terima tawaran dia, aku nggak bakal duduk di sini bareng istri paling sabar di dunia." "Ih, gombal." "Bukan gombal. Itu kenyataan." Mereka berdua tertawa.
Namun di balik tawa itu, keduanya tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Tapi setidaknya, kini mereka punya seseorang yang mau berjalan berdampingan melewati badai. Setahun kemudian, bengkel Arga berkembang pesat. Nadia membantu membuat sistem administrasi dan mengajarkan Arga cara mengelola pelanggan dengan rapi. Bahkan sekolah tempat Nadia bekerja kini menjadi pelanggan tetap bengkel mereka. Suatu pagi, Nadia datang membawa kabar bahagia. "Ga, aku hamil." Arga tertegun. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Nadia erat, sujud syukur di lantai rumah kecil mereka. "Tuhan, Engkau nggak cuma kasih aku cinta. Engkau kasih aku keluarga." Beberapa tahun kemudian, Arga duduk di halte tua itu lagi. Di pangkuannya, seorang bocah kecil berlari-lari kecil memegang payung sambil tertawa. Nadia duduk di sampingnya, kini lebih dewasa, lebih tenang, tapi masih dengan senyum yang sama seperti hari pertama mereka bertemu. "Kamu tahu nggak, Nak?" kata Arga kepada putrinya, "di tempat inilah ayah pertama kali lihat ibu kamu. Waktu itu hujan deras banget." Bocah itu tertawa. "Terus ayah langsung jatuh cinta?" "Langsung. Tapi ibu kamu nggak sadar." Nadia tersenyum malu. Langit sore itu memerah, cahaya senja jatuh lembut ke wajah mereka bertiga. Arga menatap ke arah masjid kecil yang kini sudah direnovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk lamanya. Ia teringat perjalanan panjang, dari kegagalan cinta, kehilangan pekerjaan, hingga menemukan jodoh di tempat yang sama sekali tak pernah ia duga. Kadang Tuhan sengaja bikin kita gagal, supaya kita ngerti, bahwa yang terbaik belum datang, ucap Arga lirih. Nadia menatapnya penuh cinta. Dan saat yang terbaik itu datang, kita sadar, semuanya layak untuk diperjuangkan. Mereka saling menggenggam tangan. Hujan mulai turun pelan-pelan, seolah langit ingin mengulang kenangan lama. Namun kali ini bukan hujan kesedihan, melainkan hujan kebahagiaan. Arga dan Nadia menatap satu sama lain, tersenyum. Cinta sejati mereka lahir di bawah hujan, tumbuh dalam doa, dan berakhir di pelukan takdir yang penuh keajaiban. Terkadang, cinta sejati datang bukan di waktu yang sempurna, tapi di tempat yang tak terduga. Saat hati kita paling hancur, namun masih mau percaya. Tamat.